Excel ya, untuk linear programming ya. Ini barangkali terakhir kali saya akan ulangi bagaimana menggunakan Excel, karena di pertemuan kita berikutnya kita akan pindah topik ya. Oke. Kita akan coba selesaikan ini ya, yang lalu. Ini apa nih? Ini persoalan protract yang lalu ya. Jadi kita punya apa ini? Punya pemrograman linear ya, dengan fungsi tujuannya kita mau maksimumkan profit ya. Profitnya berasal dari 5.000 apa ini? Setiap kali kita produksi tipe E ya, traktor tipe E, dan 4.000 profitnya setiap kali kita produksi traktor tipe F ya. Nah kemudian ini jam kerja dia ada di dua tempat ya, ada di bagian A dan di bagian P katakan ya. Nah ini masing-masing untuk setiap E butuh 10 jam kerja di sana, untuk setiap F butuh 15 jam kerja dan jam kerja 150. Demikian juga di bagian P ya, E-nya setiap E butuh 20 jam kerja, setiap F butuh 10 jam kerja, dan ini ada 160. Untuk keseimbangan pasar ya, setiap apa yang setiap gimana ini yang lalu, setiap satu F ada 3 E gitu ya, atau setiap 3 E ada 1 F gitu ya, kira-kira yang jadinya seperti ini. Ini serikat kerja minta bahwa kalau ada testing sedikitnya 135 jam, E perlu dites selama 30 jam, setiap F perlu dites selama 10 jam ya. Dan ini permintaan dealer utama bahwa mereka minta paling sedikit kirim ke kami 5 unit ya, terserah mau tipe E atau tipe F ya. Jadi inilah apa namanya program linear kita ya, mau diselesaikan dengan grafik ini bisa. Cuma sekarang sudah tenang, cara mencari daerah layaknya akan sangat susah sekali ya. Maka kita akan selesaikan dengan menggunakan ini, dengan menggunakan Excel ya. Nah hari ini saya akan bypass formula terakhir dari Excel aja ya. Nah, oke, kita sekarang berusaha menggunakan Excel. Oh, ini bertimpa-timpa nih. Oke. Jadi kita mulai dengan membuat fungsi tujuan kita ya. Variabelnya kita perlu apa itu? Variabelnya E dan F ya. E dan E dan F. Oke, terus di sini apa? Nilai variabel ya. Nilai variabelnya, kemudian koefisiennya. Oke. Nilai E untuk di fungsi tujuan itu adalah 5.000 ya. Ini kita kasih 5.000, dan untuk F itu 4.000. Kemudian kita mau maksimumkan profit ya. Profitnya bisa di sini. Boleh di mana aja sebenarnya, nggak jadi masalah ya. Nah profitnya kita mau buat 5.000 E tambah 4.000 F ya. Rumus klasiknya mestinya ini 5.000 ya. Ambil dari sini, kemudian dikalikan dengan siapa? Dengan ini ya, nilai variabelnya. Kemudian ditambah siapa? 4.000 dikalikan dengan nilai dari F-nya, siapapun F-nya, ada berapa banyak F diproduksi. Mestinya seperti itu ya. Kemudian ini udah selesai ya, jadi ini fungsi tujuan kita sudah selesai. Ya, jadi saya tuliskan di sini. Bentar ya. Rupanya nggak mau ditarik. Kita mau tambah komentar. Ya, jadi di sini ini saya masukkan aja. Ini formulanya pakai sama dengan apa tadi? Mestinya kalau kita lihat ya, B4
dikali dengan B3 ditambah ini ya C4 dikali dengan C3. Oke, ini kali ya. Pokoknya kebesaran. Apa boleh buat. Oke. Bentar ya. Tangan saya kejam. Oke, ini ada yang mau masuk lagi. Yo, banyak. Oke, kira-kira ya. Jadi sekarang kita masuki kendalanya ya. Kendalanya itu ya variabelnya E dan F juga. Kemudian kita pakai istilah dulu apa? Kiri, kontrol, dan kanan ya. Kendala kita tuliskan aja di sini. A, kemudian kita tulis DP ya. Oke, terus ini manajemen. Terus terikat. Terus dealer ya. Oke, macam mana ini? Loh, masih ada lagi yang mau masuk. Oke, nah ini kita buat. Oke, kita isi dulu koefisiennya ya. Jadi ini 10, terus 15, terus 20. Saya isi ke bawah aja dulu ya. 1, terus 30, terus 1 ya. Berapa? 10, terus minus 3, terus 10, terus 1. Oke. Nah ini mohon perhatikan ya, saya hari ini akan kasih formula bypass. Ini logikanya di sini apa nih? Sekarang logikanya aja di sel ini ya, supaya lihat. Di sel ini mestinya siapa nih? Kita tebak aja dulu sekarang. Di sini siapa? Yuk. Siapa mestinya itu? Kita mau buat 1E tambah 1F ya. Satunya berasal dari siapa? Ini ya, B10. Jadi di sini mestinya sama dengan B10 dikali dengan ya nilainya tadi di mana? Di sini ya. Di B3. Sini. Jadi dikali dengan B3 tambah yang ini sekarang untuk F-nya berarti berapa nih? C10 ya. Jadi C10 dikali dengan C3 ya di sini. C3. Itu mestinya di sana. Nah, perhatikan sekarang bahwa B3 dan C3 itu digunakan terus-terusan di sini. B3, C3. Nah, kalau kita mau lihat di sini misalnya ini, yang ini ya. Yang ini siapa mestinya isinya? Sel itu. Sel berapa itu? Sel D8 ya. Mestinya isinya sama dengan siapa? Kita tulis saja di sini sama dengan di sini ya. Jadi mestinya ini ya. Jadi berapa nih? B8 ya. Jadi B8 dikali dengan ini dikali dengan ini lagi B3 ya. B3 ditambah dengan siapa? C8 dikali dengan C3. Nah, jadi kita perhatikan 3 contoh ini ya. 3 contoh ini aja dulu kita perhatikan bahwa B3, C3, ini B3, C3, B3, C3 itu digunakan berkali-kali ya. Jadi kalau kita mau input formulanya dengan baik, B3 dan C3-nya itu harus kita fixkan ya. Istilah di mana ini? Istilah di Excel itu difixkan. Ya. Jadi ini harus difixkan. B3 ini harus fix. Artinya kalau di copy
kemanapun dia di copy, mau baik di copy ke bawah maupun di copy ke kanan ke kiri, dia akan tetap mengambil nilai dari B3 ya. Caranya B3-nya itu dikasih dolar B, dolar 3 ya. Formula singkatnya tekan aja tombol F4. Pak, Bapak termute, Pak. Bapak termute. Gini bisa? Bisa, Pak. Nah, Bisa, kita, kita pakai ya. Saya nggak tahu kenapa saya diblok oleh sistem. Oke, saya izinkan. Sekarang saya balik kemarin tadi. Oke. Nah, ini apa yang mau kita lakukan tadi? Ini ya. Ini jadi ini. Ya ampun. Yang terjadi. Ya, tip saya. Ini ya, jadi ini sebaiknya apa ya? B4 dikali dengan dolar B, dolar 3 ya, ditambah C4 dikali dolar C, dolar 3. Itu sebaiknya formulanya ya. Oke, jadi sekarang ini saya enter dulu. Ini kita copy aja ya. Pindahkan ini. Ini secara otomatis sekarang kalau kita lihat isinya ya, boleh dilihat di atas sebenarnya. Ini jadi B6 kali B3 kali C6. Wah, ini apa yang terjadi nih? B16 nih. Jadi ada salah di sini. Oh, ini masih salah nih. Jadi kepencet yang lain-lain. Ini mestinya apa tadi? Dolar C, dolar 3. Oke. Nah, kita copy lagi. Oke. Sekarang kita lihat formulanya. Ya, jadi ini sudah dolar apa itu? Betul kan? Dolar B, dolar 3 dan dolar C, dolar 3. Jadi kalau kita lihat di sini juga dia akan sama.
Oke, ya ini. Jadi dolar B dolar 3, ini dolar C dolar 3 juga. Oke, itu aja caranya ya. Jadi gunakan dolar dan dolar. Nah, saya rasanya tahu kenapa Ini dimodifkan oleh sistem. Dengar sekarang? Dengar, Pak. Mana lebih baik, yang ini atau yang lama? Yang ini, Pak. Oke, kita pakai yang ini aja. Tadi nggak sengaja terpencet itu. Oke, tuh jadinya ya. Formulanya seperti itu. Nanti ini saya kirimkan ke klien aja supaya beres. Ini kontrolnya apa ini? Lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, terus juga lebih kecil sama dengan ini, lebih besar sama dengan, dan ini lebih besar sama dengan. Oke, tinggal isi kanannya. Kanan ini 150, 160, kemudian 0, kemudian 135, dan 5 ya. Nah, sejauh ini baru kita yang tahu nih, ini adalah pemrograman linear ya, Excel belum tahu. Nah, untuk memberitahu Excel yang lalu, kita berangkat kemana? Kita aktifkan solver ya. Jadi berangkat ke file, ya, pilih option, terus pilih add-in, terus ya, manage Excel add-in, kita pilih go, kemudian di sini ada solver add-in. Oke, kemudian oke kan. Oke, tanda sudah bisa dipergunakan, kita pergi ke data, mestinya ada solver di sana ya, di ujung paling kanan. Sekarang ini kita klik solvernya. Bentar ya, saya besarkan dulu nih. Kita sudah nggak perlu yang sebelah kiri, jadi kita klik. Oke. Nah, sekarang kita berangkat ke data, kita aktifkan solver. Oke. Jadi sekarang kita komunikasi dengan solver, ya. Nah, kemudian set objektif. Objektif itu tujuan, tadi di sel berapa? Tinggal tunjuk aja ya, ini di sini dia tujuannya. Sel D berapa ini? Sel D4 ya. Kemudian kita mau maksimumkan profit, jadi biarkan aja nih maksimum. Dan kita mau mengubah-ubah nilai sel ya, nilai variabelnya ini di sini. Ini yang selalu didolarin ini, di dolarin ini baris 3 ya. Dolar B, dolar 3 di sini ya. Ini juga yang fix ini. B3 ini baris 3-nya ini kita masukkan. Oke, kemudian constraints-nya, kendalanya kita tambahkan. Nah, ingat menambahkan kendala, kalau dia kendala sejenis boleh dimasukkan sekaligus ya. Jadi ini yang 3 ini kendala sejenis ini. Masukkan aja dia sekaligus. Tandanya lebih kecil sama dengan, sudah oke. Kemudian ini masukkan. Ya, ada 3 ya. Kemudian kita tambahkan, kita masih perlu masukkan 2 lagi nih. Ini sebelah kirinya. Kemudian kontrolnya ini lebih besar dengan. Ini masukkan sebelah kanannya ya. Oke. Kemudian kita oke kan. Nah, selesai. Yang lalu. Sebenarnya kalau linear programming cukup sampai di sini ya. Dan kita selesaikan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya diperlihatkan di sini bahwa sebaiknya Anda produksi traktor jenis E 4,5 buah dan traktor jenis F 7 buah. Nah, tapi ini tidak ideal di lapangan ya. 4,5 buah gimana pula kita memproduksinya 4,5 buah. Nah, ini artinya apa? Kalau Anda run di solver, ada solusi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, itu artinya kita melakukan sesuatu yang kurang ya. Kekurangan kita adalah memaksa bahwa nilainya ini harus bilangan bulan 4,5 ini. Harus kita paksa nih nilainya harus bilangan bulan. Oke. Kita ulang lagi. Kalau kita mau cari, kita ulang lagi itu ya. Artinya apa?
kendalanya ini kurang ya. Jadi kita tambahkan aja kendala yang menyatakan bahwa nilai ya ini nilai E dan F tadi yang tidak kita sepakati ini tadi ya, yang tidak bisa kita gunakan di lapangan haruslah bilangan bulat ya. Jadi kita klik ini kembali, F-nya harus bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini ya, INT singkatan dari integer. Kalau diterjemahkan integer itu adalah bilangan bulat. Setelah kita okekan, maka kembali kita solve, hasilnya berubah. Jadi 56 ya. 56 artinya sebaiknya Anda produksi E sebanyak 5 unit dan F sebanyak 6 unit ya. Dengan cara seperti itu ya, waktu di bagian ini di bagian P itu dihabiskan, waktu di bagian A bersisa 10 ya. Kemudian ini perbandingannya sudah oke, minus 13 lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian ini waktu testingnya ya sudah melebihi 135 jam ya. Dan yang diproduksi tentu 5 tambah 6 11 ya. Sudah memenuhi persyaratan apa yang diminta oleh dealer. Oke, itu kira-kira. Oke, sampai sini oke? Ini saya okekan. Nah, sekarang saya buka ya. Ini mestinya formulanya seperti ini ya. Tapi formula seperti ini tidak baik kalau variabel yang kita pergunakan banyak sekali ya. Kalau variabel yang kita pergunakan banyak sekali, maka kita gunakan formula singkatnya. Nah, di sheet baru ini saya akan buatkan formula singkatnya. Jadi saya copy aja ini semua. Ke sheet baru kita. Oke. Ini saya buang aja dulu semua ya. Buat kotor ini, kita nggak perlu ini. Oke. Ini pun semua masih ada apa ini, titiknya nggak mau dibuang ya. Kayaknya bisa itu. No. Please ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini tadi 00 ya. Ini sekarang kita mau gunakan formula singkatnya. Sebaiknya Anda pergunakan formula ini ya. Jadi ini formulanya adalah sum produk. Nanti jumlah produk itu jadi artinya jumlahan dari hasil kali. Kenapa jumlahan dari hasil kali? Jadi misalnya D4 kali D3 itu hasil kali ya. Kemudian ditambah dengan C4 kali C3. Ya, jadi jumlahan dari dua hasil kali kalau di situ hasil kalinya ya. Jadi ini tinggal kita kemudian masukkan koefisiennya, kemudian ikuti perintahnya di sini ya. Kalau di sini titik koma, ikuti titik koma. Kalau perintahnya minta titik 2, gunakan titik 2. Titik koma ya. Kemudian nilai variabelnya. Oke, itu dia. Nah, tapi ingat B dan C3 itu kita pergunakan berkali-kali ya. Kalau kita pergunakan berkali-kali, ini juga harus kita kelarkan. Double dollar, ini double dollar. Oke. Apa yang terjadi ini? Ayo. Loh. Belum perbaikinya. Oke, ini apa tadi? Double dollar ya. Nah, oke. Juga double dollar. Oke, saya enter dulu. Oke. Nah, setelah itu ini tinggal kita copy aja. Jadi semua formulanya sekarang sudah pakai sum produk ya. Jadi di sini juga dia sudah sum produk. Mana sih kok kesalahan terus?
Oke, itu dia. Oke, gunakan aja formula itu. Jadi kita cuma buat satu formula ya, kemudian formulanya kita copy ya. Kita nggak perlu buat banyak formula. Jadi sekarang di sini saya kasih coretan lagi. Gimana cara nyoret? Oke. Di warna merah aja ya. Ini warna kali. Oke. Ini di sini jadi apa? Ini yang penting aja. Ya, ini sama dengan sum produk ya. Oke, dalam hal ini tadi ini B4 sampai C4 ya. B4 sampai C4. Kemudian titik koma. Bedakan ini titik 2 dengan titik komanya ya. Kemudian yang ini tadi B3 sampai B3, tapi B3-nya didolarin. C3. Oke, terus yang lain copy aja. Gunakan aja formula itu. Kalau sudah kita pergunakan formula itu, cukup kita menuliskan satu formula saja. Yang lain ketikkan ya. Nah ini kembali kalau kita selesaikan, maka mana ini? Kok saya file sih? Sorry. Kita pergi ke data, baru solver ya. Kosong. Oke, objektifnya ini kita hapus dulu. Kita perlu di sel ini 4 maksimum. Oke, changing cellnya adalah B dan C3. Oke, kemudian add ini ya, constraint-nya kita add. Ini yang sebelah kiri sama ini semua, masukkan ketiganya. Tandanya lebih kecil sama dengan, sudah oke. Yang ketiganya masukkan. Oke, kemudian kita tambah ya. Oke, tinggal 2 ini. Kita masukkan. Tandanya ubah menjadi lebih besar, mana ini? Oke, lebih besar sama dengan ya. Kemudian 135. Kemudian tadi harus ada satu lagi ya, bahwa ini variabelnya harus bilangan bulat, jadi kita tambahkan lagi. Ini nilainya harus bilangan bulat. Oke, sudah habis semua. Oke, sorry. Kurang ini. Ini harus mana? Integer ya. Oke, kita oke kan. Oke, ini semua sudah. Kemudian kembali setelah itu kita solve aja. Ya, hasilnya akan langsung ya berapa itu? 5 dan 6 ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke mana? Oke. Kita lihat persoalan apa ini? Persoalan transportasinya ya. Ini kita ulangi lagi. Oke. Ini akan saya tambahi hari ini. Nah, persoalan transportasi ini kita tambah ya. Jadi saya tulis pakai merah ini tambahannya hari ini. Ini adalah persoalan seimbang ya. Seimbang. Oke. Kalau persoalan seimbang, variabelnya tetap ya, XIJ. Itu yang lalu adalah banyak mesin yang dikirim dari pelabuhan I ke pabrik J. Yang lalu kan kita coba mengirim mesin dari berbagai macam pelabuhan ke berbagai macam pabrik ya. Ada 3 pelabuhan, 4 pabrik kalau saya nggak salah. Nah, kita keluarkan dulu mana deh. Ini kali. Nih persoalan transportasi kita ya. Kita pelabuhan ya ke 4 pabrik dengan biaya seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa total supply-nya, ketersediaannya 2000 dan total permintaannya 2000. Ini yang disebut dengan persoalan yang seimbang. Nah, kalau persoalan seimbang,
2 kali ini yang terjadi. Berarti kita tutup aja ya. Oke. Nah, kalau persoalan seimbang, nah, kita perbaiki sekarang modelnya ya, supaya nanti kita bisa selesaikan semua kasus ya. Variabel keputusannya ini ada image ya, yang menyatakan asal ke tujuannya. Tentu kalau kita mengirimkan barang, asalnya dari mana, tujuannya kemana, itu aja kita gunakan. Kemudian ini adalah fungsi tujuan kita ya. Ada berapa unit ya, X11 unit yang kita kirimkan dari pelabuhan 1 ke pabrik 1. Kemudian di sini ada X23 ini ya, X23 unit yang dikirimkan dari pelabuhan 2 ke pabrik 3 ya. Jadi misalnya X berapa nih, X32 ini artinya sekian unit kita kirimkan dari dari pelabuhan 3 ke pabrik 2. Ongkosnya seperti yang dapatkan dalam tabel ini ya. Jadi tabel ini kita pindahkan aja kemarin. Oke. Nah, kemudian ini kendalanya sebenarnya kalau persoalan seimbang ya. Kalau dia persoalan seimbang. Nah, di persoalan seimbang sebenarnya karena total permintaan ini totalnya 2000 di sini. Total kesediaan 2000 dan total permintaan ini 2000, ini seimbang. Kalau seimbang ini boleh diganti dengan tanda sama dengan. Ini semua kita ganti dengan tanda sama dengan. Ini juga tanda sama dengan. Ini tanda sama dengan. Yang ini juga boleh sama dengan. Ya, karena seimbang. Boleh aja dia jadi sama dengan ini. Ini sama dengan dan ini juga boleh jadi sama dengan. Oke. Tuh. Kalau dia persoalannya seimbang ya. Nah, kalau tak seimbang nanti gimana? Kalau tak seimbang kita seimbangkan, gitu aja ya. Jadi kita lihat dulu persoalannya. Kalau dia seimbang, jadi ingat cek dulu ya, gimana cara menceknya. Pokoknya total mana ini. Jadi dalam tabelnya misalnya, tabelnya di sini bahwa totalnya ini sama-sama 2000 ya. Nah, totalnya dan total ketersediaannya, supply-nya sama-sama 2000. Itu seimbang. Kalau dia seimbang, maka boleh. Di sini di modelnya kita gunakan tanda sama dengan ya. Kalau tidak seimbang, nanti kita modelkan persoalannya menjadi persoalan yang seimbang ya, dengan melakukan sedikit manipulasi di modelnya, sedikit aja.